Karena kesucian dari diri seseorang yang akan direnggut. Maka pada saat Mbak Nina membela diri, menyelamatkan kesucian atau kehormatan Mbak Nina yang mau direnggut oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu adalah satu pembelaan yang benar. Dan itu bukan sesuatu yang salah. Walaupun pada akhirnya Mbak Nina harus melakukan suatu hal atau perbuatan sampai menghilangkan nyawa orang. Dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dijelaskan, satu ketika pernah ada datang seseorang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang datang kepada kami, lalu orang itu ingin mengambil harta kami? Lalu Rasulullah menjawab, perangi dia. Jangan kau berikan hartamu ketika dia meminta. Lawan dia. Lalu kemudian orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya terbunuh ketika membela diri saya untuk menyelamatkan harta saya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu engkau matinya dalam keadaan syahid. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau kita mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketulusan, dengan hati yang ikhlas, meminta maaf kepada Allah, dan juga kita bertobat kepada Allah taubatan nasuha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu maaf dan rahmatnya buat kita. Emang apa yang menyebabkan Mbak Nina merasa putus asa sehingga Mbak Nina ini, udahlah saya terlanjur aja, mendingan saya basah sekalian di dunia hitam? Apa nggak ada orang yang berusaha untuk membawa Mbak Nina ke jalan yang benar? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, sama ini nggak ada yang membimbing saya. Saya pulang ke orang tua, gila, bisa dimaki, ya udah, saya pulang. Saya terjun sekalian aja. Mbak Nina nggak usah bingung, nggak usah kecil hati, nggak usah kecewa, karena masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mendengarkan permohonan dan keluh kesah daripada hamba-hambanya. Minta pertolongan bantuan kepada Allah. Saat aku itu saya non-muslim, Ustaz. Oh, pada saat Mbak Nina mengalami hal tersebut dalam keadaan non-muslim? Iya, Ustaz. Lalu bagaimana ceritanya sekarang Mbak Nina bisa memeluk agama Islam? Sejak saya koma itu aja, Ustaz. Mbak Nina pernah mengalami koma? Pernah, Ustaz. Berapa lama itu Mbak Nina koma? Setahun, Ustaz. Subhanallah. Itu waktu yang cukup lama ketika seorang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai koma selama 1 tahun diakibatkan kecelakaan. Lalu apa yang Mbak Nina lihat pada saat Mbak Nina koma? Apakah ada sesuatu yang bisa dibagikan kepada para pemirsa? Ya, rasanya seperti ada dua dunia, Ustaz. Ada keindahan, ada rasa puas, kayak dayang-dayang. Yang satu lagi ada orang disiksa dengan tombak. Itu yang saya takutin. Masya Allah. Ini adalah satu hal yang menarik, karena pada saat Mbak Nina mengalami proses koma, dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya menjadi satu nikmat. Bahkan ketika diperlihatkan bagaimana isi neraka dengan berbagai macam azab yang ada di dalamnya, maka ini memberikan efek jerah sehingga Mbak Nina bisa bertobat, meninggalkan semua masa kelam di masa lalunya, meninggalkan kemaksiatan yang pernah dulu dilakukan, baik itu perampokan, berjudi, kumpul-kumpul dengan teman-teman yang tidak baik, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Ini suatu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan ada pada diri Mbak Nina. Apakah Allah masih mau memaafkan saya, Ustaz? Subhanallah. Mbak Nina tidak boleh buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas ampunannya.
Bila engkau bertobat datang kepada aku, maka aku akan terima taubatmu. Mudah-mudahan Mbak Nina selalu berada di dalam cahaya petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangislah Mbak Nina, tidak perlu ada yang ditahan. Karena Rasulullah katakan, siapa orang yang menangis di dunia karena mengingat dosa dan kemaksiatannya, maka nanti dia akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tersenyum bahagia. Dan siapa orang yang meneteskan air mata karena takut dosanya karena Allah, maka niscaya Allah akan hapuskan kesalahan dan dosanya. Di dalam proses taubatnya Mbak Nina, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah nih, buat hari ini kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa lagi ya, karena kita ternyata pernah mengalami koma selama 1 tahun dan pernah melihat gambaran antara surga dan neraka. Ustaz, kalau gitu langsung aja kita panggil Mbak Nina aja sini ya, biar sekaligus dijelaskan nih maksud dan tujuan dari shock terapi kita hari ini. Boleh dipanggil Ustaz? Ya. Sini Mbak Nina ya. Ini Masya Allah nih, sekarang kita lagi masuk di tahap yang berikutnya dan ini sudah ada di lingkaran. Ini proses namanya shock terapi. Shock terapi di mana shock terapi ini salah satu menggambarkan gambaran dari siksaan dari Allah nih. Nah, jadi ini tujuannya untuk mengingatkan bagaimana api dunia yang begitu panas, terlebih lagi nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya Mbak Nina masih terus melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kejahatan-kejahatan yang dulu pernah Mbak Nina lakukan, nanti akan mendapatkan azab. Tapi kalau Mbak Nina justru malah bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha, meninggalkan kemaksiatan dosa yang pernah dilakukan, insya Allah gambaran taman-taman yang indah dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya itu menjadi bagian buat Mbak Nina dan buat orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Kalau gitu langsung aja kita mulai prosesnya Ustaz. Ya. Boleh langsung meminta ininya buat nyalain apinya Ustaz. Ustaz, tolong panas Ustaz. Ustaz, tolong. Panas banget ya Allah. Ustaz. Jangan Nina, biar Panas banget Ustaz.